Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Cahyaranti. Di sini saya akan membahas beberapa materi dari mata kuliah Psikologi Islam, yaitu tentang ruh, hati, dan akal. Oke, langsung saja kita bahas. Yang pertama tentang ruh. Ruh di sini diartikan menjadi 3 bagian, yaitu tentang ruh diartikan sebagai malaikat Jibril, yang kedua tentang wahyu atau Al-Quran, dan yang ketiga diartikan sebagai sesuatu yang dititipkan dalam janin. Oke, yang pertama yaitu tentang ruh diartikan sebagai malaikat Jibril. Nah, maksudnya diartikan sebagai malaikat Jibril itu merujuk pada peran malaikat Jibril yang membawa wahyu dari Allah. Juga malaikat Jibril sendiri dalam Al-Quran kan disebut sebagai ruhul amin, yang artinya ruh yang terpercaya. Jadi dalam konteks ini ruh itu diartikan malaikat Jibril. Yang kedua yaitu ruh diartikan sebagai wahyu atau Al-Quran. Nah, kenapa kok diartikan seperti itu? Karena ketika kita membahas tentang ruh yang diartikan sebagai Al-Quran atau wahyu, itu merujuk pada peran Al-Quran sendiri. Al-Quran kan sebagai sumber kehidupan bagi manusia. Mudahnya Al-Quran juga memberikan makna dan arah dalam hidup kita. Nah, Al-Quran juga memberikan kehidupan pada manusia sebagai pedoman gitu. Dan yang ketiga, yang dititipkan dalam janin. Ruh sendiri itu kan, kalau dalam konteks ini itu, ruh itu mempunyai arti sebelum kita lahir, Allah kan meniupkan ruh dalam janin ibu kita. Nah, ketika sudah meniupkan ruh dalam janin ibu kita, janin tersebut akan memiliki kehidupan dan terbentuklah manusia. Gitu. Nah, jadi ruh di sini itu bukan materi dan terbentuk setelah badan. Juga tidak bisa berubah-ubah, tidak bisa pindah. Dengan adanya ruh, manusia bisa menentukan mau melangkah kemana, terus harus bagaimana, tujuan hidupnya itu gimana, gitu. Juga abadi, tidak bisa mati, serta tidak sakit juga, gitu. Yang kedua yaitu tentang akal. Akal di sini digambarkan sebagai benteng pertahanan yang melindungi manusia dari kesesatan. Kenapa kok akal sebagai benteng dari kesesatan? Ada yang tahu? Jadi gini, karena dengan akal kita kan bisa berpikir jernih, terus bisa membuat keputusan yang baik juga, bisa memilih mana yang benar dan mana yang salah. Nah, hakikatnya orang yang berakal itu orang yang seimbang menggunakan antara akal dan hatinya. Jadi, mereka tidak hanya menggunakan perasaan, tapi juga menggunakan pikiran untuk mengambil keputusan. Gitu ya. Ketiga yaitu hati. Hati di sini berasal dari kata kolabah yang artinya membalik. Secara etimologi artinya segumpal daging lonjong yang terletak di rongga dada sebelah kiri yang menjadi pusat peredaran darah dalam tubuh manusia. Nah, nantinya yang akan membantu tubuh mendapatkan oksigen dan nutrisi yang diperlukan untuk tubuh. Nah, hati sendiri juga terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu tentang qalb jasmani, yaitu sebuah daging yang lonjong yang terletak di dalam rongga dada sebelah kiri, yang pengertian tadi. Dan yang kedua yaitu tentang qalb ruhani, yaitu latifah robbaniyah ruhaniyah. Mudahnya itu hati yang bersifat ketuhanan. Yang kita bahas selanjutnya yaitu posisi akal itu dalam Al-Quran itu gimana dan kedudukannya itu seperti apa. Jadi, yang pertama posisi akal itu dalam Al-Quran sendiri dijelaskan, yaitu untuk mengenal Allah. Dari konteks ini, akal itu berfungsi untuk memikirkan ciptaan Tuhan seperti langit, bumi, hewan, dan lain sebagainya yang diciptakan oleh Tuhan. Yang kedua, akal sendiri posisinya sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, dalam konteks ini kan sudah jelas ya. Akal sendiri itu kan ketika kita menggunakan akal kita kan pasti bisa membedakan mana yang benar dan mana yang batil kan. Yang ketiga yaitu akal sendiri posisinya itu sebagai pengambil keputusan. Sebelum kita mengambil keputusan, akal kita itu pasti akan memproses keputusan yang akan kita ambil itu. Dan yang terakhir, posisi akal yaitu sebagai dorongan untuk terus belajar.
ketika kita mengasah terus-menerus dengan belajar dan mencari ilmu pengetahuan, maka akal akan lebih berkembang, akan lebih luas dalam mengambil sebuah putusan yang nantinya akan dihadapkan dengan masalah-masalah selanjutnya. Terus, kedudukan akal dalam Al-Quran sendiri itu apa aja sih? Nah, kalau di sini itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, pentingnya keseimbangan, yang kedua sebagai batas-batas penggunaan akal, dan yang ketiga yaitu akal sebagai alat untuk memahami agama. Kita bahas yang pertama, pentingnya keseimbangan. Konsep di sini itu, Al-Quran kan tidak hanya menekankan pentingnya akal, tapi juga iman. Keduanya itu saling berjalan, jadi seimbang. Ketika akal tanpa iman bisa berjalan, tapi ketika iman tanpa akal bisa menjadi fanatisme. Yang kedua yaitu kedudukan akal sebagai batas-batas penggunaan akal. Di sini, akal tidak boleh digunakan untuk menentang atau menyangkal ajaran agama yang sudah terlihat jelas dan sudah ditetapkan. Terus yang ketiga, akal sebagai alat untuk memahami agama. Akal sendiri itu kan digunakan untuk memahami makna Al-Quran dan hadis supaya kita tidak tersesat. Nah, karena Al-Quran sendiri itu kan sebagai pedoman hidup manusia juga gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu hati sebagai muara keimanan dan keyakinan. Hati sebagai muara keimanan dan keyakinan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu tempat bersemayamnya iman. Di sini, karena iman itu sejatinya tidak hanya sebatas pengakuan, tidak hanya diucapkan dalam lisan saja, tapi juga keyakinan yang tertanam dalam hati. Yang kedua yaitu sumber amal soleh. Ketika kita melakukan sesuatu, melakukan semua hal, pasti semuanya itu bermula dari hati kan. Jadi jika ada orang yang berniat baik, maka amalnya juga insya Allah akan diterima dan juga berdampak positif juga. Dan ketika ada orang yang niatnya udah jelek dari awal, maka yang akan dihasilkan di akhir juga jelek juga. Dan yang ketiga sebagai pengendali perilaku. Di sini hati itu sebagai pengontrol segala tingkah laku manusia kan. Karena hati itu jika bersih, maka melahirkan perilaku yang baik juga. Sedangkan ketika hati itu kotor, maka yang dihasilkan juga kotor juga gitu. Dan yang terakhir sebagai sasaran dakwah. Jadi kesimpulannya pada video kali ini yaitu ruh, hati, dan akal merupakan 3 aspek yang sangat penting dalam diri manusia, juga saling terikat dan mempengaruhi satu sama yang lain. Nah, jika ketiganya itu sudah seimbang, maka manusia juga akan mudah mencapai kebahagiaan dan ketentraman. Cukup sekian dari penjelasan materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.